Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada. Untuk pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami tentang analisis kesalahan skripsi. Skripsi yang kami ambil yang berjudul Kalimat Tidak Efektif dalam Skripsi Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Disusun oleh kelompok 1 yang terdiri saya, Giovanni Rosadi, Syauki Maulana Rahman, Grandis Atilah Jahwalidi Hatta, Nur Aziza, Nabila Galvindarti, Mayawi Korin Abimekise, Igor Badariano. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan akan diteruskan oleh Saudara Igor. Silakan. Baik, di sini pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu penggunaan bahan baku. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Dan yang ketiga, penggunaan kata perimbangan. Selanjutnya, penggunaan EYD. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Penggunaan kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini seringkali kita salah dalam penggunaan kata baku. Baik, untuk slide ini. Kata tidak baku. Pada skripsi yang kita analisis, pada halaman 15, paragraf 3, kesalahannya terhadap penulisan, yaitu penulisan frase. Dan yang pembenarannya yaitu frasa. Pada halaman 19, paragraf 4, ada kesalahan tulisan ijazah, yaitu pada tulisan J-nya dipakai dengan tulisan Z, letak kesalahannya. Yang halaman 34, paragraf 4, kesalahan seksama yang ditulis, yang pembenarannya yaitu tulisan saksama. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini akan dibacakan teman saya. Baik. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fenom atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Kesalahan tanda baca yang kami temukan dalam skripsi yang kami pakai, yang kami analisis, yang pertama adalah terdapat pada paragraf pertama, halaman 11 dengan kalimat kesalahan, pendapat, pikiran, dan memiliki intonasi final berupa tanda baca. Pada pembenarannya, ditambahkan tanda baca koma setelah kata pikiran. Yang kedua, pada paragraf kedua, halaman 13, dengan kalimat kesalahan, ciri-ciri kalimat efektif ada 4, diantaranya 1. Kesatuan atau unity. Dengan pada pembenarannya ditambahkan tanda titik 2 setelah kata diantaranya. Dan yang terakhir ada pada paragraf pertama halaman 79 dengan kalimat kesalahan, penggunaan konjungsi yang tidak sesuai. Dengan kalimat pembenaran, dengan pembenarannya, saya ulangi, dengan pembenarannya ditambahkan tanda baca titik setelah kata sesuai. Selanjutnya adalah penggunaan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata-kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Imbuhan sendiri berfungsi untuk menambahkan arti atau maksud dari kata-kata dasar
yang diberikan imbuhan tersebut. Pada kesalahan kalimat imbuhan, yang pertama pada paragraf 1, halaman 5, kalimatnya, kalimat di atas dapat direvisi menjadi kalimat di bawah ini. Kesalahannya di atas. Pembenarannya, kalimat di atas dapat direvisi menjadi kalimat di bawah ini. Kalimat di atas, kata di atas itu seharusnya disambung, tidak dipisah. Pada paragraf 4, halaman 34, kesalahan kalimatnya, ciri-ciri karya ilmiah diantaranya logis, sistematis, dan objektif. Pembenarannya, ciri-ciri karya ilmiah diantaranya logis, sistematis, objektif. Kata diantaranya seharusnya disambung, tidak dipisah. Selanjutnya, penggunaan EYD. Dalam menulis sebuah kalimat yang kompleks, yang terdiri dari beberapa kata dalam bahasa Indonesia, diharuskan memakai penulisan yang sesuai dengan POUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan EYD bertujuan agar pembaca maupun pendengar tidak salah mengartikan maksud dan tujuan kita. Kesalahan ini juga dapat terletak pada penulisan kata atau biasa disebut salah ketik. Untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Kesalahan EYD terletak pada paragraf 2 halaman 2. Kesalahannya itu berupa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengkomunikasikan gagasan. Pembenarannya itu terletak pada mengkomunikasikan. Jadi yang benar itu adalah kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengkomunikasikan gagasan. Lalu yang kedua itu terletak pada paragraf 2 halaman 3. Kesalahannya adalah namun ternyata mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kurang memerhatikan dan menunjukkan. Pembenarannya adalah namun ternyata mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kurang memperhatikan dan menunjukkan. Lalu yang ketiga terletak pada paragraf 2 halaman 16. Kesalahannya adalah untuk itu penulis perlu memerhatikan kedua kalimat yang akan digabungkan. Pembenarannya adalah untuk itu penulis perlu memperhatikan kedua kalimat yang akan digabungkan. Next. Jadi kesimpulannya, analisa kesalahan penulisan KTI berupa kesalahan pengejaan kata-kata yang ada dalam karya tulis skripsi yang berjudul Kalimat Tidak Efektif dalam Skripsi Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember oleh Erisa Nur Kamalin dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah yang dalam PUEB yang meliputi kaidah diksi atau pemilihan kata, pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan lain sebagainya.
pembetulan terhadap kesalahan dalam penulisan KTI selalu mengacu pada kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Sarannya adalah sebelum melakukan skripsi, diajukan alangkah lebih baik untuk mengetahui di mana letak kesalahan dalam penulisan yang berasal dari human error maupun faktor kurangnya pengetahuan mengenai tata cara penulisan karya tulis skripsi sesuai dengan format dan kaidah bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.